Mau tanya-tanya soal asuransi kesehatan, katanya. Kami bersepakat bertemu di sebuah warung kopi langganan. Di hari yang disepakati, A hadir bersama temannya B yang tak saya kenal. Terus terang, saya bukan tipe orang yang suka berbasa-basi busuk, maka kami langsung masuk ke pokok diskusi, asuransi kesehatan. Tapi, seperti biasa, sebelum diskusi saya bilang pada A bahwa saya bicara sebagai orang yang mengerti dan memahami produk asuransi kesehatan, bukan sebagai orang yang mau menjual asuransi kesehatan. Karena, banyak agen asuransi yang datang membawa produk asuransi kesehatan semata karena ingin menjual, tapi tak mengerti dan memahami produk yang dijualnya. Ini biasanya agen-agen yang malas datang ke kelas. Lagian, kalau aku sudah terangkan dengan jelas dan kamu mengerti, belum tentu nasabah langsung maukan. Mungkin belum ada budgetnya, tegas saya pada A. Lalu, saya mulai menerangkan fitur, benefit, batasan dan biaya yang harus dia bayar untuk menikmati privilege dari asuransi kesehatan yang nanti dia mau ambil ini. Tapi, sepanjang pertemuan sambil mata dan tangan sibuk di HPB nimbrung dengan kata-kata, "Ah mending BPJS, ah mahal, ah nanti juga klaimnya susah, ah semua asuransi sama aja janjinya. Kalau tidak ingat itu tempat umum, sudah saya tunjuk itu B. Tapi sudahlah, kalau ditunjuk nanti malah saya urusan sama polisi, repot." A kelihatan bimbang, dan akhirnya minta waktu untuk berpikir dan membawa kertas yang saya coret-coretin materi presentasi. "Oke Bas, nanti aku kabari kalau jadi ambil dari kamu," pungkasnya, dan tak ada kabar setelah itu. Sudah biasa, kami WhatsAppan hanya sebatas saling mengucap selamat lebaran dan minggu lalu A mengirim ucapan selamat ulang tahun. Dia menyambung ucapan selamatnya dengan tambahan pesan, "Bas, kita ngopi dong. Mau konsultasi lagi soal asuransi kesehatan." "Oke, kami ketemu lagi." Singkat cerita, kami ketemu tanpa ada B yang mengekor lagi. Lalu A bercerita apa yang terjadi selama 8 bulan sejak pertemuan terakhir kami itu. Dia akhirnya memilih mengambil BPJS Kesehatan sebagai pilihannya, atas pertimbangan dan saran B. Tidak ada masalah dengan itu. 2 bulan lalu, dokter memvonis A untuk melakukan pemasangan ring jantung. Bukan 1 tapi 3 sekaligus. Dan aku pakai BPJS-ku untuk pemasangan ring itu, Bas. Namun katanya peraturan BPJS meminta pemasangan 3 ring itu tidak bisa dilakukan pada waktu yang sama. Harus satu persatu dengan ada jeda waktu, dan A menceritakannya dengan sangat runut. "Tahu begitu, aku dulu ambil asuransi kesehatan dari kamu ya Bas," katanya mengandung sesal. "Penyesalan selaku datang terlambat, karena kalau datang duluan itu namanya kecepetan. Lalu temanmu dulu, si B kemana ketika kamu sakit? Ah, boro-boro bantu, nengok aja nggak?" pungkasa. Familiar dengan cerita di atas. Dalam beberapa kejadian, tokoh malahan bukanlah orang yang kekurangan uang. Tapi entah karena pengaruh bacaan, teman atau memang sekedar ingin berhemat di mengambil langkah yang akhirnya malah merugikan secara finansial. Maka, kita harus kembali ke salah satu prinsip manajemen risiko, di mana asuransi hanyalah diperlukan pada risiko yang frekuensi terjadinya jarang, namun bila pas terjadi dampak finansialnya fatal. Dan salah satu prinsip mendapatkan perlindungan asuransi adalah, perlindungan asuransi harus diajukan, bukan dibeli. Pada kejadian tokoh A di atas, walaupun misalnya dia memiliki uang berlebih untuk proses pengajuan asuransi kesehatannya, bisa jadi pengajuannya ditolak atau diterima dengan syarat atau pengecualian-pengecualian. Sehingga untuk yang usianya masih muda, akan lebih bijak melakukan pengajuan asuransi kesehatan sejak dini.